Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Andini. Saya dari kelas 3A S1 Keperawatan Stikes Horizon Karawang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman tentang materi prinsip teknik komunikasi pada pasien paliatif, kemudian penyampaian berita buruk kepada perawatan paliatif. Baik, kita akan membahas mengenai perawatan paliatif terlebih dahulu. Perawatan paliatif adalah pendekatan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien, dewasa maupun anak-anak dan keluarga dalam menghadapi penyakit yang mengancam jiwa dengan cara meringankan penderitaan rasa sakit melalui identifikasi dini, pengkajian yang sempurna, kemudian dan penata laksanaan nyeri serta masalah lainnya baik fisik, psikologis, sosial atau spiritual. Definisi komunikasi itu sendiri yaitu komunikasi adalah proses berbagai makna melalui perilaku verbal maupun non-verbal. Kemudian ada pun masalah-masalah dalam komunikasi, yaitu kematian masih merupakan tema yang tabu dalam masyarakat. Kemudian pendapat yang salah mengenai apa yang orang lain dengar, kemudian tidak mau mendiskusikan kematian. Adapun beberapa fase komunikasi dalam komunikasi pada pasien paliatif, yaitu fase anger atau marah. Teknik komunikasinya yaitu memberikan kesempatan pada pasien untuk mengekspresikan perasaannya dan mendengarkannya. Fase denial atau pengingkaran. Teknik komunikasinya yaitu coping konstruktif, selalu berada di dekat klien dan pertahankan kontak mata dengan klien. Kemudian ada fase bargaining. Teknik komunikasinya yaitu memberi kesempatan kepada pasien untuk menawar dan menanyakan kepada pasien apa yang dia inginkan. Fase depression. Teknik komunikasinya yaitu jangan mencoba menenangkan klien dan biarkan klien dan keluarga mengekspresikan kesedihannya terlebih dahulu. Kemudian fase acceptance atau penerimaan. Teknik komunikasinya yaitu meluangkan waktu untuk klien dan sediakan waktu untuk mendiskusikan perasaan keluarga terhadap kematian pasien. Adapun komunikasi dengan pasien tidak sadar sebagai berikut. Komunikasi dengan pasien tidak sadar merupakan suatu komunikasi dengan menggunakan teknik komunikasi khusus atau terapeutik dikarenakan fungsi sensorik dan motorik pasien mengalami penurunan. Kemudian adapun cara berkomunikasi dengan pasien tidak sadar yaitu sebagai berikut. Pertama, menjelaskan, kemudian memfokuskan, memberikan informasi dan mempertahankan ketenangan. Adapun hambatan untuk komunikasi efektif dalam perawatan paliatif yaitu biasanya hambatan dari profesional perawat kesehatan yaitu ketakutan, keyakinan, keterampilan yang tidak memadai, kurangnya dukungan, hambatan dari pasien seperti kekhawatiran, kepercayaan, dan kesulitan. Prinsip berkomunikasi dengan pasien tidak sadar yaitu berhati-hati melakukan pembicaraan verbal
di dekat klien, ambil asumsi bahwa klien dapat mendengar pembicaraan perawat, kemudian ucapkan kata-kata sebelum menyentuh klien, upayakan mempertahankan lingkungan setenang mungkin. Kode etik keperawatan di Indonesia terdiri dari 5 pokok etik, yaitu perawat dan klien, perawat dan praktek, perawat dan masyarakat, perawat dan teman sejawat, dan perawat dan profesi. Etika dan kemudian ada teknik menyampaikan berita buruk. Berita buruk adalah berita atau informasi yang secara drastis dan negatif mengubah pandangan hidup pasien tentang masa depannya. Berita buruk sering diasosiasikan dengan satu diagnosis terminal. Namun, seorang dokter keluarga mungkin akan menghadapi banyak situasi yang termasuk dalam bagian berita buruk, seperti hasil USG seorang ibu hamil yang menunjukkan bahwa janinnya telah meninggal, atau gejala polidipsi dan penurunan berat badan seorang remaja yang terbukti merupakan onset diabetes. Penyampaian berita buruk pada pasien adalah salah satu tanggung jawab seorang petugas medis yang harus dikerjakan. Teknik menyampaikan berita buruk pada pasien terdapat 6 langkah. Yang pertama, melakukan persiapan, kemudian menanyakan apa yang pasien tahu tentang penyakitnya. Yang ketiga, menanyakan seberapa besar keinginan tahu pasien tentang penyakitnya. Yang keempat, menyampaikan berita. Yang kelima, memberikan respon terhadap perasaan pasien. Yang keenam, merencanakan tindak lanjut dan mengkomunikasikan prognosis pasien. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.